ada tugas tentang tentang tingkat kesadaran ya. Tingkat kesadaran, pemeriksaan panggul luar, pemeriksaan kaki ya. Sebelum saya lanjutkan pembelajaran hari ini, saya kemarin dapat info dari kampus kalau dari kampus sudah membuatkan video untuk pemeriksaan ANC termasuk juga breast care dan lain-lain. Apakah teman-teman sudah mendapatkan semua video itu? Belum, Bu. Oke, satu pun berarti belum dapat ya? Belum dapat, Bu. Belum, Bu. Belum. Udah kemarin, Bu, yang itu yang dibuat Ibu Mufidah. Jadi di kampus itu sudah membuatkan semuanya semua bahan ajar bentuk video. Ya, konfirmasinya kemarin ke saya, teman-teman langsung di-share. Jadi tidak melalui saya konfirmasi ke panjenengan aja. Kalau sudah ada yang di-share, tolong ditulis di chat atau ditulis di grup WA yang sudah diterima video apa saja. Gitu ya. Nanti sekiranya masih ada yang belum, berarti nanti saya carikan untuk saya share ke teman-teman. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Teman-teman, suara saya lancar enggak? Kalau nggak lancar, saya tak off cam. Lancar, Ibu. Lancar, Bu. Baik, terima kasih. Yuk. Ya, saya mau kesini dulu deh, ke tugas. Nanti teman-teman semuanya, ini kebetulan Mbak Winda sudah siap di sini. Kita coba lihat ya hasilnya. Oke, saya buka dulu. Oke, ya kita coba bisa nggak ya? Ini kita buka. Ya, nanti kita buka di share screen. Ya. Untuk ini kita sudah sampai di mana yang kemarin? Ini sudah ya? Pengkajian fetal. Oke, di sini sudah ya kemarin kita sudah sampai di sini. Pengkajian fetalnya juga sudah ada gerakan DJJ ya, hasil auskultasi ya. Nah, makanya kemarin ada PR tugas dari teman-teman tentang Leopold, tentang juga TFU ya. Kalau auskultasi DJJ-nya teman-teman pelajari tentang menggunakan funandoskop dan saya yang funandoskop dan Doppler ya, funandoskop dan Doppler. Saya siapkan sih.
teman-teman. Ya. Ini untuk NST ya. Nah, itu insya Allah di materinya Bu Kotimah harusnya sudah masuk ya. Jadi kalau terkait denyut jantung janin ya, denyut jantung kita ada terkait denyut jantung janin, kita bisa melakukan pemeriksaan DJJ dengan menggunakan funendoskop atau lenek. Lenek itu bentuknya dari kayu. Teman-teman sudah pernah lihat di lab belum dulu? Oh, teman-teman belum pernah ke lab kok ya? Iya, Bu. Oke, sebentar. Saya carikan gambarnya kalau begitu. Iya ya. Oke, silakan dibaca ini dulu. Lihat teman-teman, slide saya, stetoskop lenek. Oke, silakan dibaca dulu sambil saya carikan gambar bentuk funendoskop. Funendoskop atau lenek. Oke, saya izin stop share sebentar. Saya mau share screen ini. Oke, lihat teman-teman. Nah, apakah terlihat? Apakah terlihat? Iya. Saya coba gimana ya cara membesarkan. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya ini ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini yang di sini, ini yang di atas, ini untuk yang menempel di perut ibu. Yang di sini, ini jadi lubang tapi semakin ke sini semakin kecil ya. Aduh. Yang di sini, ini berarti nanti menghadapnya ke bawah. Ini lokasinya di bawah. Yang di sini di atas. Ini di perut ibu, di dinding perut ibu. Yang di sini di telinga kita. Oke. Coba saya carikan gambar bidan memeriksa DBC. Kok enggak? Bidan memeriksa DBC. Oke, dapat. Teman-teman lihat gambarnya? Lihat, Bu. Ya. Lihat, Bu. Ya, yang atas ini ya teman-teman. Yang atas. Saya nggak mudeng caranya membesarkan soalnya. Tapi seperti ini. Dan ini dilakukan. Tuh. Kan ini tadi ya. Jadi ada yang dia kayu. Ada juga yang dia stainless seperti ini. Ya. Nah, penggunaannya tadi. Nah. Lihat ya. Seperti ini. Yang perlu diperhatikan teman-teman. Oke. Besok nanti saya sekalian share tentang cara penggunaannya meskipun teman-teman belum pegang ya. Meskipun teman-teman belum pegang, nanti saya share cara penggunaannya. Intinya seperti ini dan ini dilakukan setelah teman-teman melakukan pemeriksaan leukot. Kemarin kan setelah pemeriksaan leukot teman-teman ya. Jadi teman-teman kemarin kan melakukan salah satu tugasnya tugas baca pemeriksaan lepot ya. Nah, lepot itu ada lepot 1, 2, 3, 4.
Ya, ini dilakukan setelah pemeriksaan lepot 2. Setelah pemeriksaan lepot 2. Lepot 2 itu apa? Ayo, yang kemarin sudah mengerjakan tugas. Ayo, lepot 1 itu mencari bagian janin yang berada di fundus. Fundus itu atas, ingat PX. Ya, fundus itu atas. Ya, di sini berarti fundus itu di area atas. Di area PX yang sedangkan lepot 2 mencari bagian janin yang berada di kanan dan kiri perut ibu. Di kanan dan kiri perut ibu. Ya, bagian janin di kanan perut ibu apa, di kiri perut ibu apa. Nanti hasil lepot 1 dan lepot 2 itu membuat kita bisa menentukan punggung janin ya. Punggung janin utamanya di area skapula, sini ya nak. Sini, kalau ini jantung berarti di sini. Ya. Jadi di area skapula sini itu berada di area mana? Apakah di kanan perut ibu, apakah di kiri perut ibu? Itu kita rasakan dari hasil rabaan kita. Saat kita melakukan pemeriksaan Leupot tadi. Saat kita melakukan pemeriksaan Leupot. Nah, setelah kita nanti ketahui bahwa punggung janin itu taruhlah berada di area kanan perut ibu, maka kita mulai tempatkan lenek ini atau funanduskop ini di daerah tersebut. Seperti ini kita lakukan. Nanti kalau saat mau menghitung, tangan ini kita lepas. Tangan yang sekarang menyentuh, lihat ya di gambar ini kan beliau menyentuh funanduskopnya ya. Iya, Bu. Halo teman-teman. Iya, Bu. Oke. Di gambar ini kan Bu Bidanya menyentuh, ini loh tangan beliau menyentuh funanduskop ya. Ya. Nah, Ya, Bu. ini belum proses menghitung, dia baru memastikan lokasinya. Oh, jadi masih dipegang. Saat dia sudah mendengarkan denyut jantungnya, duk, 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 nanti akan dilepas. Jadi tangan ini dilepas sehingga hanya ada telinga ibu, kemudian funanduskop dan perut, dinding perut. Kemudian kita menghitung dengan menggunakan jam ketikan. Ya, dihitung selama kurang lebih 1 menit ini. Ya, ini cara. Ya, saya kira sementara itu dulu. Ya, apakah share screen-nya masih ada, Mbak? Atau enggak? Sudah hilang, Bu. Sudah hilang. Ya, oke. Baik, jadi seperti itu tadi teman-teman ya. Saya share screen lagi. Sudah hilang, Bu. Bagaimana? Oke. Saya lanjut dulu ya. Jadi nanti terkait praktek nanti kita panjang lah. Ya, saya lanjutkan yang materi kemarin dulu ya. Jadi seperti itu. Salah satunya adalah menggunakan funanduskop. Selain funanduskop, kita juga punya yang namanya Doppler. Kalau Doppler itu coba catat aja dulu deh. Nanti kalau saya nyari-nyari nggak kesulitan. Nanti catat, nanti Goro juga akan share di WA group. Oh, bentuknya Doppler seperti apa ya. Jadi tadi teman-teman kenal yang namanya lenek atau stetoskop lenek, funanduskop ya. Ada lagi menggunakan Doppler. Ya, kalau Doppler itu alat, jadi kita sudah tidak lagi menggunakan telinga kita untuk menempel pada funanduskop, cukup kita mendengarkan Doppler tadi. Ya, seperti alat. Kemudian alat itu kita tempelkan ke perut ibu di area yang tadi sudah kita tentukan. Oh, punggung janinnya di sebelah mana. Nah, nanti alat tersebut akan berbunyi. Ya, berbunyi. Denyut jantung itu akan kita dengarkan langsung. Dia dengan kerasnya akan bersuara dan saat itulah kita bisa menghitung. Ya, untuk Doppler ini kita hanya menentukan 1 menitnya. Jadi nanti diatur dalam alat tersebut, dalam alat Dopplernya itu, bahwa kita akan melakukan pemeriksaan pada
janin ini untuk DJJ. Ya, nanti hasilnya sudah langsung ada di layar Doppler. Oh, berarti denyut jantung janinnya berapa kali per menit. Berapa kali per menit. Tanpa kita menghitung. Kita hanya menunggu saja kalau untuk Doppler. Ya, saya kira gitu. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang ini untuk kondisi kemungkinan kegawat daruratan. Lanjut dulu saya ke penentuan diagnosa. Penentuan diagnosa, jadi setelah pengkajian, kan kemarin kita pengkajian, itu masuk salah satunya yaitu data objektif, data subjektif ya. Setelah data itu sudah ada, kita harus menentukan diagnosa. Nah, dulu juga pernah saya minta teman-teman mencari standar nomenklatur kebidanan. Dalam diagnosa ini, teman-teman, ada 3 yang dihasilkan penentuan diagnosa. Kalau di 7 langkah Varney ini dikenal dengan langkah interpretasi data dasar. Interpretasi data dasar. Ya. Ada 3 yang ada dalam diagnosa itu, yaitu masalah, jadi diagnosa kebidanan, masalah, diagnosa kebidanan adalah segala masalah yang yang ada pada klien kita yang masuk dalam standar nomenklatur kebidanan. Itu masuk di diagnosa kebidanan. Yang kedua ada masalah. Ya. Masalah adalah permasalahan gitu ya, yang dialami oleh klien, di mana permasalahan itu muncul mengikuti adanya diagnosa, ya, di mana pasien tahu dia sedang memiliki masalah, dan kita selaku nakes tahu bahwa klien memiliki masalah. Oke. Yang ketiga, ada yang kita kenal dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah permasalahan juga. Diagnosa kebidanan, masalah, dan kebutuhan ini sama-sama masalah. Nah, kalau kebutuhan adalah, ya, Rosalia, raise hand, kenapa? Rosalia, raise hand, kenapa? Mohon maaf, Bu. Ini ada teman yang belum diadmin, Bu. Oh, kok tidak masuk ya di layar saya? Kalau ada langsung saya admit saya. Keluar masuk karena jaringan katanya. Iya sayang. Saya ini juga iya, baik, Bu. putus-putus mendengarkan teman-teman karena di tempat saya juga ini mendung. Tapi kalau sudah ada orang atau murid atau siswa yang masuk, pasti saya admit. Nah, ini kebetulan tidak ada itu. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman. Sampai di mana tadi? Kebutuhan. Nah, kebutuhan ini adalah interpretasi data yang ketiga. Ya, dia juga masalah yang membedakan yaitu klien kita ya, itu kita tahu sebagai nakes, kita tahu klien kita itu memiliki masalah, tetapi si klien ini kadang abai atau tidak paham bahwa dia punya masalah. Kita tahu bahwa si klien ini punya masalah, tetapi kliennya tidak paham kalau dia paham. Oke, di dalam langkah 2 Varney, interpretasi ada 3 poin itu. Adalah menentukan diagnosa. Umumnya yang perlu diperhatikan adalah apakah kehamilan ibu saat ini normal atau tidak. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengkajian nanti, data subjektif, data objektif. Ya, karenanya teman-teman harus tahu standar normalnya seperti apa. Contoh, kemarin ada tugas teman-teman mencari tinggi fundus uteri, ya toh? Tinggi fundus uteri janin. Saat hamil, ibu dilakukan pemeriksaan Medlane untuk menentukan tinggi fundus uteri, ya, atau pemeriksaan Leupold, di mana kepala janin itu di fundus atau di atas simfisis, sudah masuk panggul atau belum, ya. Ini merupakan bagian dari menentukan diagnosa. Teman-teman harus tahu normalnya seperti apa dulu untuk mengetahui, oh, ibu ini hamilnya normal, oh, ibu ini hamilnya tidak normal. Oke, menetapkan normalitas kehamilan, ya. Misalnya saja sudah trimester 3, 9 bulan, ya, sudah mau menginjak 40 minggu,
ya. Tetapi dia ini kehamilan pertama, kepala janin ternyata belum masuk panggul. Nah, ini berarti bermasalah. Ada kemungkinan apakah janinnya yang memang besar, berat janin, atau ada panggul sempit. Ya, jadi ada CPD, cephalopelvic dysfunction. Dari mana dengan tahu, oh ini kemungkinan tidak normal? Tahu bahwa normalnya kalau dia kehamilan pertama, maka usia 7 bulan, 8 bulan, kepala janin sudah separuh. Oh, normal. Yang pertama ingat, jadi dia primia multi, itu normalitas masuk panggulnya ya semakin dan 40 minggu, 38 minggu, kepala belum masuk panggul, itu hal yang wajar. Malah biasanya dia baru masuk panggul saat sudah terjadi infartu atau sudah mulai terjadi pembukaan. Ada yang seperti itu, ya. Atau 7 dan itu sudah bahkan tidak ada apakah TFU ternyata itu 3 jari di atas PX ya. Oke, teman-teman harus tahu ya. Teman-teman harus tahu apa yang namanya simfisis. Soalnya nanti akan sering dikenal. 3 jari di atas simfisis. Simfisis itu yang mana? Teman-teman harus tahu. Kemudian pusat setinggi apa teman-teman? Itu kalau saya pusar sama ya, iya teman membaca setinggi pusat, maka berarti yang dimaksud pusar ya, setinggi pusar. Kalau pubis dari pubis teman-teman, dari os pubis teman-teman, dari tulang pubis teman-teman. Jadi menuju ke uterus, menuju ke perut. Ya. Nah, dari tulang pubis sampai ke perut, dia misalnya anemia, misalnya gemeli ya, gemeli itu hamil kembar. Tetapi juga masalah tadi yang mengikuti saja, yang kalau ini tidak diselesaikan memburuk kondisi klien. Ya, meskipun bukan masalah kehamilannya, tapi kalau ini tidak diselesaikan bisa memperburuk. Contoh psikososial, contoh kekerasan dalam contoh enggak dan seterusnya. Nah, ini kiranya ini tidak diselesaikan, nanti bisa memunculkan stres berlebih pada dia akan memilih untuk menggugurkan, tidak diselesaikan. Menetapkan kehamilan dengan kesehatan ya, ini terkait masa kebidanan. Menetapkan kehamilan dengan kondisi kegawatan. Ini kalau langsung kegawatannya maka segera dirujuk. Jadi kalau ini minta saran, advice pada spesialis atau bersama dengan pihak lain masalah kesehatan yang butuh rujukan. Jadi belum langsung dirujuk. Ini kalaupun dirujuk itu dalam tahapan konsultasi dan kerjasama lab. Ya. Tetapi kalau di sini dirujuk karena memang harus perlu tindakan. Untuk implementasi intervensi ya di sini
Terus ini ulangnya. Biasanya kalau kunjungan ulang, prosesnya kurang lebih sama dengan asuhan kunjungan awal, tapi fokus terkait deteksi komplikasi, siapa kelahiran, adanya kegawat daruratan, serta pemeriksaan fisik fokus. Ya, pemeriksaan fisik fokus. Oke. Yang lainnya saya kira nanti bisa dibaca. Ini yang pertama ya, kunjungan awal itu panjenengan teman-teman pasien datang dan sambung dengan dirimu, tanya ditanyakan pada data subjektif antara lain ya, selain data ya, nah terusnya ada riwayat kehamilan sekarang ya, HI, HPAT ya. Oke. Ini semua ya PPT yang kemarin-kemarin, makanya nanti minta tolong ada yang belum saya share, nanti aku dicolek ya teman-teman. Aku share PPT-nya. Oke, HPHT, kemudian keluhan umum ibu, kekhawatiran khusus atau sekiranya ada obat yang dikonsumsi. Kemudian kehamilan lalu, ini biasanya kalau di anamnesa, kalau di asuhan kebidanan, bentuknya nanti tabel. Jumlah kehamilan, ini jumlah anak yang hidup, riwayat kehamilan yang dulu bagaimana, adakah dia keguguran atau term atau preterm ya, persalinan atau perdarahan, riwayat perdarahan saat bersalin atau mungkin postbum. Adakah tekanan darah tinggi saat hamil, riwayat pada kehamilan yang lalu ya, juga berat bayinya saat lahir. Kemudian kesehatan yang diderita, mungkin ada jantung, hipertensi, asma dan seterusnya. Riwayat imunisasi TT ini juga ditanyakan. Jadi semua data ini ditanyakan karena klien baru datang pertama kali ya. Riwayat sosial ekonomi dan seterusnya nanti bisa dibaca, termasuk riwayat kebiasaan sehari-hari ya, riwayat kebiasaan sehari-hari ya. Kemudian pada pemeriksaan ini data objektif. Pemeriksaan umumnya ada tinggi badan, berat badan, serta vital sign. Keadaan umum itu apa? Keadaan umum itu tingkat kesadaran. Karenanya teman-teman kemarin saya minta untuk cari, dibaca ulang tentang tingkat kesadaran. Kemudian pemeriksaan fisik, ya tinggi badan ini hanya dilakukan 1 kali saja saat pemeriksaan pertama teman-teman. Saat besok dia datang lagi, tidak perlu dengan ukur, karena tidak akan berubah toh ya. Pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai dengan nantinya di ujung kaki. Ini head to toe, payudara, bentuk ukuran kesimetrisan, adakah papilanya menonjol atau tidak, dan seterusnya. Silakan nanti dibaca. Kita besok akan lihat videonya, bagaimana proses pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk ibu hamil. Ya. Semester yang lalu, teman-teman sudah melakukan pemeriksaan fisik umum enggak? Bukan pada ibu hamil. Halo? Halo? Iya. Suara saya jelas apa tidak, teman-teman? Jelas, Bu. Jelas. Pada pertemuan pembelajaran semester pemeriksaan sih. Sudah, Bu. Sudah praktek ya? Belum, Bu. Prakteknya belum. Praktek sendiri. Oh iya, Praktek di rumah. Iya, Bu.
bahkan naik praktek bareng jelas belum bisa ya, karena kita masih online ya. Oke, paling tidak teman-teman punya gambaran. Oh, kalau kita inspeksi berarti bagaimana cara pemeriksaannya ya, sudah paham ya. Berarti kalau yang di sini harusnya sudah tahu tinggi badan, berat badan, vital sign ya. Kemudian memeriksa mata, misalnya konjungtivanya. Oke, nanti bisa dilihat kembali. Jadi pemeriksaan fisiknya sampai di sini sama, yang membedakan nanti pada obstetrikus, payudara, abdomen ini beda. Kalau yang di atas ini masih sama dengan pemeriksaan fisik biasa yang dulu sudah teman-teman pelajari. Besok kita akan lihat videonya. Nah, kalau di payudara ini mulai beda. Kenapa? Karena saat hamil, dulu pada pertemuan awal-awal dulu kita sudah belajar bahwa saat ibu hamil maka payudara ini pun akan mengalami perubahan. Ya, salah satunya dia mulai memproduksi ASI. Makanya kita akan melihat putingnya bagaimana untuk mengetahui adakah kemungkinan permasalahan laktasi besoknya. Kalau ternyata putingnya ini menonjol, maka oke. Kalau ternyata putingnya masuk mendekat ke dalam, berarti kita sudah prediksi ini kalau tidak diselesaikan, kalau tidak dicari solusinya, ibu akan kesulitan saat besoknya menyusui bayi. Jadi saat hamil pun kita sudah tahu, oh ada masalah, meskipun mungkin ibunya tidak paham bahwa itu masalah. Oke. Kolostrum, ya, ini pun bisa kita cek saat usia kehamilan 4 bulan, 5 bulan, ya, itu sedikit sudah bisa kita pencet pada areola, itu dia sudah bisa keluar. Ini yang mungkin pada pemeriksaan fisik klien biasa atau pasien biasa, bukan pasien hamil, tidak kita lakukan. Nah, ini abdomen ya. Teman-teman ingat kemarin saya beri tugas teman-teman mencari ukuran untuk tinggi fundus uteri ya, itu menggunakan Medline, dan teman-teman tetap saya minta untuk mencari palpasi Leupold. Benar ya? Palpasi Leupold. Nah, itu dilakukan untuk tahapan usia yang berbeda. Mengukur TFU menggunakan tangan atau menggunakan Leupold, ini Leupold 1. Mengukur TFU menggunakan tangan, ini Leupold 1. Pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Nah, di saat ibu hamil itu usianya sudah lebih dari 22 minggu, untuk menentukan tinggi fundus uterinya, kita disarankan menggunakan Medline, menggunakan pita ukur atau meteran saat itu loh. Nah, meteran kain, meteran yang digunakan untuk mengukur orang yang mau membuat ju. Tahu ya? Yang bisa digulung kecil itu loh, Nak. Nah, pakai itu. Itu kalau usia kehamilannya lebih dari 22 minggu. Ya. Jadi di antara 12 dan 22 minggu kita masih menggunakan Leupold 1, ya. Ya. Nah, tetapi untuk menentukan bagian apa yang berada di sana, Leupold 1 tetap kita lakukan pada usia kehamilan 22 minggu dan seterusnya. Dan DJJ. Baik, saya stop share sampai di sini. Kemudian saya akan share ini hasil pekerjaan Mbak Winda. Kelihatan teman-teman? Terlihat teman-teman? Terlihat tidak sih? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Iya, mohon maaf. Karena memang sinyal di tempat saya tidak bagus, teman-teman. Ya, jadi tadi ada keadaan umum saat kita melakukan pemeriksaan fisik yang pertama, ya, sebelum kita ukur tinggi badan, berat badan, kita itu mencoba melihat tingkat kesadaran klien. Ya, ini loh tingkat kesadarannya. Nanti dalam ASKEP atau dalam laporan asuhan kebidanan, kita akan menuliskan ini, oh kliennya kompos mentis, oh kliennya apatis, oh kliennya delirium, tergantung dari hasil yang panjenengan temukan. Kalau misalnya dia itu kita tanya
dia selalu bisa menjawab, responnya cukup bagus, ya, tidak kelihatan bingung, tidak kelihatan dia itu letargi, malas, ngantuk-ngantukan, ya, maka dia masuk dalam tingkat kesadaran kompos mentis. Biasanya yang ditulis ya sebatas klien atau pasien ibu hamil kompos mentis. Mau tidak mau kita selaku bidan kita harus tahu, oh kompos mentis, oh berarti pasiennya sadar penuh. Oke, dan seterusnya sampai soporokoma dan koma. Ya. Ini tadi yang saya maksudkan, kalau dilakukan pemeriksaan TFU bisa pakai Medline ini, seperti ini. Ya, cuma di sini pemeriksaan panggul. Saya dulu kita menuju ke Leupot, ya. Setelah pemeriksaan payudara, kita menuju ke pemeriksaan Leupot ini. Nah, ini kebetulan oleh Mbak Winda juga sudah disertakan gambar-gambarnya yang cukup mewakili, tapi akan lebih bagus besok kita lihat di videonya, ya. Nah, ini langkah pertamanya Leupot satunya ini. Jadi di sini ini, teman-teman lihat kursor saya nggak? Lihat, Bu. Lihat kursor saya? Oke. Ini yang dimaksud dengan pubes. Di bawahnya. Nah, di sini mulai masuk kita akan menininya belum saat ini, kita menggunakan jari kita untuk tiga jari di atas fisis pubis, berarti 3 jari kita letak di sini. Kemudian kita akan tahu bahwa tinggi fundus uteri 3 jari di atas fisis. Misalnya di sini pusat ibu. Oh, ternyata setelah kita palpasi, janin berada tingginya setinggi 4. Jadi segini. Nah, kalau di sini PF ini darah, ini ada seperti ini namanya prosesus sipoideus di mana? Ya. Nah, kalau sudah di sini ini, maka biasanya saat palpi TFU kita sebut setinggi PX atau 3 jari di bawah PX, ya. Jadi PX ini menjadi dasar penentuan tinggi fundus uteri dengan palpasi. Nah, Leupot 1, ini manuver pertama Leupot adalah menentukan bagian janin yang berada di fundus. Fundus itu berarti bagian atas. Apakah bokong ataukah kepala? Nah, kalau seperti ini berarti bokong. Silahkan nanti dibaca langkah per langkahnya, ya, punyanya teman-teman. Oh, langkah satunya berarti menghadap kemana, ya. Oke. Posisi ini bidan atau dokter, ya, itu menghadap ke wajah ibu. Ya, jadi menghadap ke wajah ibu, di mana tangan kita berada di sini. Mencoba meraba dari ke atas. Untuk mengetahui, jadi kita mencoba menilai apakah bagian di fundus ini area bulat, lunak, kurang teng. Bulat, lunak, kurang, berarti itu ya. Bulat, lunak, kurang melenteng. Melenteng itu berarti kayak bola itu loh. Nah, jadi dia mendal. Kalau kok biasanya memang melenteng. Tetapi di saat ternyata kita meraba area fundus ini kok bulat, keras, melenteng, maka kemungkinan yang berada di fundus adalah apa, teman-teman? Seperti bagus, kita nggak jalan ya. Halo. Ya, Bu. Oke, saya ulangi. Misalnya saya temukan hasil pemeriksaan di sini bulat, ya, teraba bulat, keras.
seperti itu. Kalau ekstremitas biasanya nanti akan kita temukan ya area teraba bagian kecil-kecil janin. Nah, biasanya kalau di area tangan kaki ya, yang teraba seperti itu. Teraba bagian kecil-kecil janin. Ya, yaitu ekstremitas. Kalau punggung ya, kita akan merabanya seperti papan. Ya, teraba seperti papan. Kas memanjang seperti papan. Ini kebetulan kan normal, jadi kepalanya di bawah, ya. Kemudian punggung ekstremitas di kanan kiri, bokongnya berada di atas. Tapi apakah selalu seperti tidak ya teman-teman. Ini normalnya seperti ini. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa menghadap kanan, menghadap kiri, ya. Tetapi yang Anda temukan belum tentu seperti ini, ya. Jadi lepot 1 itu bukan kemudian mencari bokong, bukan, tapi mencari bagian janin yang berada di fundus. Lepot 2 mencari bagian janin yang berada di kanan dan kiri perut ibu. Kanan dan kiri perut ibu. Apakah selalu punggung? Tidak. Ya tinggal Anda meraba apa nanti. Tiap ibu bisa jadi berbeda. Kalau normal ya punggung sama ekstremitas. Lepot 3-nya. Oke, lepot 3-nya ini. Ini lepot 2 ya, mengetahui bagian janin yang berada bagian janin yang berada di bawah. Kalau di sini bokong, maka di sini otomatis kepala. Nah, kita mengetahui bagian bawah janin ini, apakah di bokong, apakah tadi kepala, sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum? Kita juga kan. Hotspot bagaimana? Saya pakai wifi ini. Saya hotspot bagaimana? Kan wifi mati ge, kan terus dia lagi ge. Apa yang di bagian bawah janin? Kalau sudah kita lakukan, apakah di Nah, kalau data sebentar dia pintu lalu atas tuh ini. panggul atau ini terlihat Jangan ribut itu. di langkah lepot ada 4 teman-teman. Ya, besok kita akan lihat lagi lebih jelas saat praktek. Nah, ini yang TFU tadi disampaikan ya. Kapan kita mulai memeriksa tinggi fundus uteri dengan metelen ini? Saat usia kehamilan? Diam, sadar rekam ini. Berapa tadi? Mas betul lagi ah. Di materi yang sebelum ini tadi kan saya sampaikan. Saya sudah lalu sekarang. Hotspot kalian lalu lagi satu. 22 minggu kita gunakan metlen. Apa sih metlen ini tadi? Sudah. Ini tadi. Ini ya. Nah, nanti ini kita gunakan lagi untuk pemeriksaan panggul. Ya, tapi sebelum sampai di panggul, kita di perut dulu. Kita gunakan ini. Oke. Tahu semua ya? Ya, Bu. Kita ukur itu tahu semua ya? Tahu. Iya, ada lah. Di tempat teman-teman juga ada. Nah, saya Mbak Winda ya ini. Saya belum menemukan ini, Mbak. Ukuran normalnya di tugas Mbak Winda. Nah, di teman-teman yang lain semoga sudah ada ya. Jadi selain ada cara, kalau ini kan cara kalau siap, ya. Di Mbak Winda ini baru cara pengukuran. Tapi ukuran normalnya belum ada Mbak Winda ya. Iya, Bu. Ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti saya lihat dulu kalau ada tugas teman-teman yang sudah ada ukuran normalnya, sudah mau habis. Ukuran normalnya nanti kita pakai yang punya teman-teman. Tapi kalau nanti tugas teman-teman ternyata tidak ada yang juga muncul ukuran normalnya, nanti saya share. Jadi mestinya ada ukuran normalnya sehingga teman-teman tahu yang teman-teman lakukan pada satu pasien teman ini apakah masuk di normal atau tidak. Oh, misalnya dia 32 cm.
Ya, atau oh dia 15 cm. Ini normal tidak? Pada pasien saya, kalau dia itu 15 cm dengan Medline, maka normalnya dia itu usia kehamilannya berapa? Kok kasih mati data, bagaimana? Jadi nanti ada dua, standar normal TFU dengan Medline dan standar normal TFU dengan palpasi. Ini Ya, sudah teman-teman ini. yang belum share tugas, kalau mau melengkapi boleh. Ya. Jadi ditambahi standar normal tinggi fundus uteri Medline per usia kehamilannya dan standar normal tinggi fundus uteri palpasi. Ya, 12 minggu, oh ternyata 3 jari di atas simfisis pubis. Nah, itu kalau palpasi. Ya, ada standarnya. Insya Allah teman-teman buka buku, ada di sana. Jadi teman-teman jangan hanya ngandalkan yang dari saya saja ya, karena ya materi kita itu banyak sekali, tapi pertemuan kita Anda bayangkan kita hanya ketemu kalau ideal dari kampus itu 40 menit 1 minggu. Ya, kalau hanya jagani pertemuan dengan saya, teman-teman akan sedikit sekali mendapatkan. Makanya saya selalu support teman-teman untuk tugas baca. Bisa dipahami ya teman-teman? Ya, Bu. Ya, harus aktif baca. Bukti bacanya yaitu resum seperti itu. Kalau tidak, kita nggak akan dapat apa-apa. 40 menit 1 minggu sekali, ya. Nggak mungkin jenengan akan bisa menguasai semua, apalagi dengan memang kondisinya pandemi seperti ini, di mana-mana yang seperti ini. Kita harus bisa pinter-pinter untuk mencari cara agar kita Terus kalau tidak ada koneksi data, kenapa bisa ya. loading? Baik, saya kira demikian teman-teman untuk pertemuan Kalau ada kali wifi pasti kan ini. gambar wifi ada Nanti sini. silahkan di-share untuk Sudah saya suka tugasnya, nanti saya buatkan di Classroom. Saya pesankan saja tentang ini teman-teman. Video, saya diingatkan tentang video. Teman-teman videonya sudah dapat apa saja. Terus untuk yang kali ini kita nggak ada tugas, hanya tugas teman-teman itu saja yang jenengan teruskan ke saya. Video, kemudian PPT. Saya punya PPT, PR PPT ke teman-teman apa? Nanti silahkan di-share. Saya sebenarnya masih ada, tapi Mbak Menas masih ada ini, Mbak Menas. Diam dulu. Saya masih punya berapa pertemuan, Mbak Menas, setelah hari ini? Ini jalan berapa pertemuan, Mbak Menas? Ini pertemuan yang ke-15. Hah? Pertemuan yang ke-15. Oh, enggak, minggunya aja, minggunya aja sayang. Ada yang dikali 2. Oke, nanti gini ya Mbak Menas, nanti ngechat saya aja ya. Oke ya, baik, saya kira itu dulu teman-teman. Saya nanti coba cross check sama Mbak Menas untuk pertemuannya. Stop share. Oke, ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Ya, kita bersua lagi minggu depan. UAS-nya kapan sih? Belum tahu ya? Belum ada jadwal tuh ya? Iya, Bu. Belum ya, baik. Oke, saya tunggu apa saya buatkan tempat untuk share tugasnya sama Mbak Menas, nanti kita cross check jadwal. Terima kasih teman-teman, saya akhiri. Selamat melanjutkan hari Kamis. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.